Kanjeng Pangeran Purbaya mengadakan lomba kanuragan. Aku dan kau harus ikut. Dengan mengikuti lomba kanuragan, aku bisa tahu sampai di mana ilmu kanuragan yang aku ajarkan padamu. Kau belajar silat, Gendowar? Iya, tapi aku tidak punya bakat. Sudah lama aku belajar, tapi aku cuma bisa sedikit. Tidak apa, kamu coba saja. Nanti biar aku yang mendaftarkan. Di awal episode ini, kita menuju pada rombongan pendekar bertopeng emas yang di saat itu sedang mengadakan pemberontakan, menyerang, dan hendak menundukkan Kadipaten Pemalang. Kini dengan sombongnya, Arya Soma atau topeng emas itu pun menuding-nuding para petinggi wilayah tersebut yang berdiri berjajar di hadapannya dan mengatakan bahwa pasukan sang adipati tidak akan mampu menandingi mereka. Ia pun menyuruh orang-orang itu untuk menyerah dan tunduk kepada pasukan topeng emas. Sang adipati pun langsung marah dan menanyakan siapa sebenarnya orang di balik topeng emas itu beraninya membuat keonaran di wilayahnya. Hei, kau tidak perlu tahu siapa aku. Aku tidak suka pada petinggi yang sewenang-wenang pada rakyatnya. Fitnah, apa buktinya? Hah, jangan banyak mulut. Malampir, bunuh mereka. Tahan. Jangan buang waktu. Jangan biarkan mereka hidup. Diam. Turuti kataku, atau kau yang kubunuh. Arya Soma pun hampir saja tidak bisa menjawab apa kesalahan para petinggi kadipaten tersebut kalau tidak segera ditutupi oleh Dian Selasih. Topeng emas itu pun menawarkan kesempatan terakhir bagi orang-orang itu untuk tunduk dan menyerah serta bergabung bersama mereka. Akan tetapi pimpinan petinggi kadipaten itu pun tetap tidak goyah dan tetap pada pendiriannya. Ia pun mengatakan bahwa lebih baik mati daripada harus bergabung dengan komplotan pemberontak seperti orang-orang jahat tersebut. Melihat pendekar bertopeng emas mengeluarkan senjatanya yang tidak mungkin mereka hadapi, akhirnya para petinggi kadipaten itu pun langsung kabur ke arah hutan. Mereka pun bersembunyi di dalam hutan tersebut. Kini rombongan Arya Soma yang mengejarnya pun tidak dapat menemukan orang-orang yang mereka cari. Padahal mereka tahu pasti kalau para petinggi tersebut berlari ke arah tempat mereka berada di saat itu. Aji Basa Pamungkas pun juga tidak dapat menemukan orang-orang yang mereka kejar. Namun ia tahu kalau hal itu termasuk ke dalam strategi perang kadipaten. Dian Selasih yang hendak mengejar orang-orang yang tiba-tiba muncul di depan mereka itu pun langsung dicegah oleh Arya Soma, sebab ia tahu bahwa semua itu hanyalah pancingan saja. Topeng emas itu pun kemudian menyuruh semuanya memeriksa tempat tersebut. Mereka di sana. Ayo,
Ayo, kejar! Katakan, di mana yang lain? Mereka selamat. Hampir setiap penggawa yang merasa menguasai ilmu kanuragan mengikutinya. Aku yakin, dengan adanya lomba ilmu kanuragan ini, topeng hitam pasti akan ditemukan. Benar. Ketika itu, tampak Pangeran Purbaya dan yang lainnya sedang membicarakan rencana adu tanding olah kanuragan yang akan diadakan oleh Temenggung Martoloyo dan dirinya sendiri di istana Kadipaten Tegal tersebut untuk memancing munculnya topeng hitam. Di tengah pembicaraan mereka, mendadak saja Rara Setyawati, putri Adipati Aryo Sentanu pun muncul dan mengatakan bahwa dirinya hendak mendaftarkan 3 orang untuk ikut adu tanding tersebut. Demung Pusponegoro pun menanyakan siapa saja yang akan didaftarkan oleh gadis tersebut. Setyawati pun menjawab bahwa ia mendaftarkan dirinya sendiri, Jaka, dan juga Gendawor. Semua yang ada di dalam ruangan itu pun menjadi tertawa mendengar siapa yang akan didaftarkan oleh Rara Setyawati, karena mereka tahu bahwa Jaka dan Gendawor hanyalah pekatik kuda yang ilmunya tidak cukup tinggi untuk bisa bersaing dengan peserta lainnya yang kebanyakan adalah para pendekar berilmu tinggi. Apa andalan Jaka dan Gendawor? Aku tidak mau keduanya akan mengalami cacat, sehingga tidak bisa mencari rumput lagi. Tidak, Jaka tidak aku izinkan. Gendawor juga, aku tidak mengizinkan. Kau pun tidak aku izinkan, Setyawati. Apa alasannya, Romo? Alasan pertama, perlombaan itu diperuntukkan bagi pendekar laki-laki dan para punggawa. Ya, Berarti kau tidak memenuhi syarat untuk ikut. Dan yang kedua, Romo sangat menyayangimu. Adipati Aryo Sentanu pun menjelaskan kepada putrinya tentang alasannya untuk tidak memperbolehkannya mengikuti adu tanding kanuragan. Mendengar kata-kata Romonya, gadis itu pun kemudian pergi dari tempat pertemuan tersebut dengan hati yang mendongkol kesal, sebab ia juga ditertawakan oleh teman-teman Romonya. Sementara itu, di taman belakang Kadipaten, tampak Gendawor yang sedang menemani Jaka yang sedari tadi tampak gelisah karena takut jika pendaftaran mereka tidak diterima oleh Temenggung Martoloyo karena mereka bukanlah punggawa ataupun pendekar, seperti yang menjadi syarat peserta adu tanding tersebut. Persyaratan penting adalah penggawa, sedangkan kita tidak pernah dikenal sebagai pendekar, apalagi penggawa. aku bilang apa? Tidak usah ikut pertandingan. Kamu sendiri yang ngotot. Aku sangat mengharapkan hadiahnya. Jika aku menang, katakanlah juara ketiga, berarti aku dapat 50 ringgit. Uang itu akan aku serahkan pada bopoku. Untuk beli sawah. Bukan, untuk menikahkan Yuratmi, yang sampai sekarang perkawinannya ditunda terus, gara-gara bopo tidak punya uang. Iya, mudah-mudahan saja daftaran kita diterima. Aku akan bertanding sungguh-sungguh agar kita bisa menang. Ya. Bisa kita ikut serta? Kenapa? Apa karena kita ini bukan pendekar atau penggawa? Bukan, tapi kanjeng kalian yang tidak mengizinkan. Ya, makin panjang Yuratmi menjadi perawan tua. Kadipaten mengadakan lomba kedikdayaan buat para pendekar dan para penggawanya, Bu. Kau tahu maksudnya? Mencari jago untuk menghadapi topeng emas. Betul. Yang mereka incar topeng hitam. Dengan lomba yang berhadiah besar, diharapkan topeng hitam akan muncul. Kalau begitu, kita juga harus ke sana, Bu. Ya, agar kita tahu siapa topeng hitam sebenarnya. Apa tidak sebaiknya diadakan penyaringan, Pangeran? Sebab yang daftar semakin banyak. Itulah yang sedang kupikirkan.
Kita kembali lagi pada Pangeran Purbaya dan kawan-kawannya yang di saat itu sedang memikirkan bagaimana cara agar para pendekar dan punggawa yang mendaftar tepat sasaran. Sebab ketika itu sudah terlalu banyak para pendekar kecil yang ikut-ikutan mendaftarkan diri, yang pastinya mereka hanya akan memperpanjang jalannya pertandingan kanuragan tersebut yang mereka harapkan bisa secepatnya selesai. Karena tujuannya adalah hanya untuk memancing kemunculan topeng hitam. Di tengah pembicaraan mereka, mendadak saja muncullah Kalakundang bersama dengan Santa Enam. Pangeran Purbaya yang melihatnya pun tampak sangat senang dan langsung menanyakan kabar Raja Jin Merah tersebut. Sedangkan Kalakundang sendiri lalu mengenalkan Santa Enam kepada semuanya. Ia pun mengatakan bahwa pemuda tersebut adalah adik seperguruan Santa Lima, sekaligus pengganti kakak seperguruannya itu. Kalakundang pun kemudian mempertanyakan tentang persoalan pemberontakan yang sedang banyak dibicarakan di mana-mana. Saya dengar kabar si Lampir dan Aji Basa Pamungkas melakukan pemberontakan, apa betul? Betul, Kalakundang. Beberapa kademangan berhasil mereka kuasai. Dan katanya dipimpin oleh seorang pendekar sakti yang memakai topeng emas. Betul. Kami punya dugaan kuat. Topeng emas itu Arya Soma. Hah? Arya Soma anaknya Nyi Parwati? Rasanya tidak mungkin, Pangeran. Nyi Parwati itu sangat benci sekali dengan si Lampir. Mana mungkin anaknya jadi pemimpin pemberontak? Ya, itulah yang sampai sekarang kami belum bisa memecahkan teka-teki ini. Dan saya dengar kabar lagi, Pangeran akan mengadakan lomba kanuragan. Untuk apa? Untuk memancing munculnya topeng hitam. Siapa lagi itu? Ada topeng emas, topeng hitam, topeng tembaga, topeng perak, kemudian topeng batok kelapa. Benar. Itulah sebabnya kami mengadakan lomba kanuragan. Tujuan utamanya untuk memancing munculnya topeng hitam. Umbul-umbulnya dipasang ya. Ayo cepat. Sepertinya bakal ramai ya Pak ya? Betul. Yang mendaftar banyak sekali. Nyai Parwati dan Arya Soma tampaknya juga sudah sangat penasaran dengan gladi kanuragan yang akan dilaksanakan. Ia pun bertanya kepada pimpinan prajurit itu kapan acara tersebut akan dimulai. Orang itu pun mengatakan tanggal 5 Rabu Pahing bulan depan acara akan dimulai. Namun para peserta yang sudah mendaftar akan diseleksi dulu di tingkat kademangan, karena yang mendaftar sudah sangat banyak sekali. Di sisi lain, tampak Jaka dan Gendawar sedang sibuk mengurusi kuda-kuda majikan mereka. Jaka pun kemudian menceritakan bahwa semalam ia bermimpi aneh. Ia ditemui oleh seekor ular berwarna hitam putih yang bisa berbicara memanggil-manggil dirinya. Mendengar cerita sahabatnya itu, Gendawar pun tidak menanggapi apa-apa. Ia hanya menyuruh Jaka melupakannya karena semua itu hanyalah mimpi. Kini keduanya pun sudah menyelesaikan pekerjaannya di hari itu dan mereka berencana untuk menonton pertandingan final antara Ki Maruti melawan Si Tangan Seribu dan pemenangnya akan dikirim ke Kadipaten. Keduanya pun kemudian segera berangkat dengan rasa semangat yang tinggi karena penasaran siapa yang akan menang. Dan pemenangnya akan dikirim ke Kadipaten untuk berebut juara. Yuk, yuk. Ya.
sanggup menghadapi Dark Terjun? Dia memiliki kelebihan yang tidak dimiliki pendekar yang lain. Kecepatannya luar biasa. Aku tahu kelemahannya. Di mana? Di kakinya. Kuda-kudanya rapuh. Kalau aku berkesempatan menghadapi dia, aku akan selalu main bawah. Tapi sayang, aku tidak ikut. Sungguh kasihan Jaka. Ia tampak sangat kecewa karena tidak bisa mengikuti pertandingan gladi kanuragan yang sangat diinginkannya itu. Namun Gendawar tampak tenang dan tersenyum-senyum, sebab sepertinya ada sesuatu yang telah direncanakan olehnya. Kini waktu hampir 1 bulan pun telah berlalu dan seleksi para peserta adu tanding di kademangan-kademangan pun sudah usai. Lalu pemenangnya telah dikirim ke Kadipaten Tegal untuk melakukan pertandingan puncak yang hanya menyisakan 8 orang saja untuk memperebutkan juara 1, 2, dan 3. Di dalam ruangan istana yang sangat besar tersebut, kini telah berkumpul banyak sekali penduduk yang ingin menyaksikan pertandingan final di hari itu. Di sana juga telah berjajar 8 peserta terakhir yang akan bertanding. Peraturan pertandingan pun sedang dibacakan oleh pembawa acara, dan salah satunya adalah diperbolehkan menggunakan senjata atau ajian masing-masing. Sedangkan Gendawar, Jaka, dan Rara Setiawati juga tampak menonton di sudut ruangan dengan tempat khusus. Tak lama kemudian, pertandingan pertama pun dimulai. Peserta pertama, Ki Martasinga melawan Ki Ratum. Sosok tubuhnya seperti pendekar dari Brebes ini, Dimas. Sepertinya begitu, Pangeran. Coba gerak jurus dan kuda-kudanya. Gendawar yang hendak berubah menjadi topeng hitam pun kini berpura-pura meminta izin ke belakang kepada Jaka dan Rara Setiawati. Sedangkan pertarungan pun sudah mencapai pada puncaknya, alias sudah menginjak ke pertarungan terakhir. Di sana juga sudah muncul Arya Soma dan Nyai Parwati yang dengan penasaran juga ikut menonton pertarungan seru tersebut. Hingga akhirnya peserta pun hanya meninggalkan 1 orang saja, yaitu Ki Bodong Jemblung yang akan menjadi pemenang. Ya, mendadak topeng hitam pun muncul sehingga mengejutkan semuanya. Nyai Parwati pun menahan Arya Soma yang hendak terjun langsung ke gelanggang pertarungan. Sedangkan Temenggung Martopuro yang telah mengenal topeng hitam pun tampak tersenyum penuh arti. Semuanya kini telah berdiri mendekat menyambut kehadiran topeng hitam yang telah mereka tunggu-tunggu. Pangeran Purbaya pun berdiri pada tempat yang paling depan sambil memperhatikan pergerakan pendekar itu dengan cermat tanpa berkedip sedikit pun. Rara Ayu Sukmawati pun juga tampak sangat antusias melihat kedatangan topeng hitam.
Kini Topeng Hitam pun mendekati para petinggi Mataram yang ada di situ, lalu memberikan salam hormat dan menjelaskan tentang maksud kedatangannya. Mohon maaf, Pangeran. Hamba tidak pernah mendaftar pertandingan ini. Tapi apakah hamba berhak mendapatkan hadiah jika hamba mengalahkan Ki Bodong Jemblung? Hadiah untuk juara pertama Ki Bodong Jemblung tetap menjadi haknya. Dia berhak mendapat 100 ringgit. Tapi jika kau bisa mengalahkan Ki Bodong Jemblung, maka 100 ringgit itu akan aku hadiahkan untukmu. Ki Bodong Jemblung yang seharusnya sudah menjadi pemenang itu pun tampak maju, lalu menyatakan protesnya kepada Pangeran Purbaya. Ia pun bertanya bagaimana jika ia yang menang, apakah 100 ringgit tambahan itu akan menjadi miliknya. Pangeran Purbaya pun menjawabnya, pasti ia akan mendapatkan 100 ringgit tambahan itu, sehingga jumlah yang akan didapatkannya menjadi 200 ringgit jika ia memang berhasil menang. Ki Bodong Jemblung pun setuju dengan peraturan Pangeran Purbaya. Selanjutnya, ia pun tampak berhadapan-hadapan dengan Topeng Hitam. Sedangkan Arya Soma yang sudah tidak sabar sejak tadi pun kini segera turun ke gelanggang pertandingan. Aku pun ingin ikut pertandingan ini. Bagaimana, Pangeran? Ini yang kita harapkan. Dua jago muncul sekaligus. Jika keduanya dapat kita pinang seraya untuk menghadapi pemenang, pasukan kita akan menjadi kuat. Hadiah aku tambah menjadi 150 ringgit bagi pemenang terakhir. Ya. Silakan. Ini adalah adegan yang sangat menarik. Bahkan hadiahnya pun ditambah oleh Pangeran Purbaya menjadi 150 ringgit. Pembawa acara pun kemudian mengumumkan bahwa untuk menentukan siapa yang berhak menghadapi Ki Bodong Jemblung, maka terlebih dahulu akan ditandingkan antara Arya Soma melawan Topeng Hitam. Semua hadirin pun tampak bertepuk tangan senang karena pertunjukan akan semakin seru. Terlebih para petinggi Mataram yang memang sudah sangat menginginkan pertarungan luar biasa itu terjadi. Kini Arya Soma dengan sombongnya berjalan ke hadapan Topeng Hitam yang sedari tadi tampak sangat tenang. Keduanya pun tampak saling bertatap mata, seakan mengukur kemampuan masing-masing, sebelum akhirnya terjadilah pertarungan sengit di antara mereka. Tenang saudara-saudara, tenang. Pertandingan kita lanjutkan. Arya Soma kita nyatakan gugur. Dan yang berhak menghadapi Ki Bodong Jemblung adalah Topeng Hitam. Pembawa acara itu pun menyuruh Ki Bodong Jemblung untuk naik ke arena pertandingan. Akan tetapi, mendadak ada seorang prajurit yang memberitahukan bahwa pendekar tua itu mengundurkan diri. Pembawa acara itu pun kemudian mengumumkan bahwa Ki Bodong Jemblung mengakui
bahwa ilmunya tidak mampu menandingi ilmu kesaktian topeng hitam, sehingga ia tidak bersedia menghadapi penantangnya itu. Oleh karena itu, pemenang pertandingan tambahan tersebut resmi adalah topeng hitam, sedangkan Ki Bodong Jemblung tetap menjadi pemenang yang mendapatkan uang 100 ringgit. Tenang saudara-saudara, tenang. Kanjeng Pangeran Purbaya akan memberikan hadiah. Separuh dari hadiah tersebut akan aku sumbangkan kepada Jaka. Seperempat dari hadiah tersebut akan aku hadiahkan kepada Nyi Parwati, Ibu Arya Soma. Dan yang seperempatnya lagi aku sumbangkan kepada Gendowor. Sekian. Terima kasih. Tunggu! Setelah berkata demikian, topeng hitam itu pun langsung pergi dari tempat tersebut. Teriakan Pangeran Purbaya yang mencegah kepergiannya pun tidak digubris sama sekali, sebab gerakan pendekar misterius tersebut sangatlah cepat. Kini Pangeran Purbaya dan yang lainnya berusaha keluar dari ruangan itu untuk mengejar topeng hitam. Kau lihat lelaki yang bertopeng hitam tadi? Iya, Kanjeng. Tadi hamba lihat ke arah timur, Kanjeng. Ayo kita kejar dia. Jang. Nama kamu siapa? Gendowor. Kamu pekatiknya Kanjeng Tumenggung Martoloyo ya? Iya, benar. Pekatik ya? Permisi. Paman curiga anak itu yang bertopeng hitam. Iya. Paling tidak kelihatannya anak itu menyimpan rahasia penting. Ya, mungkin orang lain bisa dikelabui oleh Gendowor, namun tampaknya sulit mengelabui Kalagundang dan Santa Enam yang memiliki naluri penglihatan lebih tajam dari pendekar biasa. Gendowor sendiri sebenarnya bisa merasakan aura kedua orang itu yang berbeda dari orang lain. Ia sepertinya juga sudah merasa dicurigai sebagai topeng hitam. Namun bagaimanapun, ia tetap harus menutupinya. Kini pemuda itu pun telah bersama dengan Jaka yang sedari tadi sudah mencari-cari dirinya. Jaka pun memberitahukan kalau hadiah topeng hitam dibagikan kepada mereka. Namun Gendowor pun berpura-pura tidak percaya. Apa hubungannya topeng hitam itu denganku? Denganku hubungannya apa? Tidak ada kan? Semua itu karena mujarabnya doaku. Jangan lupa itu, War. Apa maksud ibu? Soma tidak akan kalah, ibu. Kenapa ibu memutuskan pertarungan Soma dengan topeng hitam? Bukannya ibu takut, Soma? Tapi, apakah tidak kau kan? Topeng hitam selalu mengeluarkan jurus yang sama. Setiap kamu mengeluarkan jurus baru. Itu isyarat bahwa dia bukan orang lain, tapi saudara seperguruan. Hal itu tercantum dalam kitab Guru Somala. Sekarang yang penting, kita harus patuhi nasihat guru di dalam kitab Somala, bahwa jika penantangnya berasal dari satu perguruan, maka kita harus menahan diri. Kecuali kalau penantang itu bersifat perusak, dursila, dan jahat. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Dan juga nyalain notifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.